Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang setia mengikuti pelayanan dari Taskforce Doa dan Konseling Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Saya Benelia Hulu yang akan membantu acara pada malam hari ini, dan yang menjadi pembicara firman Tuhan pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Fu Kwek Kiong, MA. Beliau merupakan pengurus Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia dan juga founder dari Sahabat Doa Firman Kebenaran Kehidupan atau SDFKK. Tayangan ini berkolaborasi dengan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia dan juga Bara Digital Ministry. Topik hari ini yang akan kita bahas bersama-sama dan nanti akan dipaparkan oleh Bapak Pendeta Fu, seri Nehemia. Doa yang membangun kembali pendidikan Kristen. Dan ini nanti firman Tuhannya akan ada seri berikutnya setelah malam hari ini. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu kita mengikuti tayangan ini. Kiranya kita diperkaya akan firman Tuhan lewat seri Nehemia. Sebelumnya saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami terus diperkaya akan firman Tuhan dan terlebih-lebih hidup kami semakin hari semakin serupa Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati pelayanan dari Taskforce Doa dan Konseling malam hari ini melalui Bapak Pendeta Fu yang memberitakan firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Langsung saya persilakan kepada Bapak Pendeta Fu untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya ucapkan shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua, para pendidik, para pengajar, demikian juga setiap peserta didik, dan saya juga menyapa pemimpin-pemimpin stakeholder, ketua yayasan, dimanapun Anda berada di dalam Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Malam hari ini kita boleh berkolaborasi bersama-sama. Satu bagian firman Tuhan yang saya ajak kita lihat di Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saya mengajak kita melihat bagaimana Nehemia yang pulang dari pembuangan, di mana di tahap pertama Zerubabel membawa orang-orang Yehuda kembali dari pembuangan. Nehemia membangun tembok Yerusalem yang roboh dan pintunya yang terbakar. Esra yang dipakai Tuhan pada masa itu juga untuk mendidik umat Allah dalam kebenaran firman Tuhan. Ketiga tokoh ini terlibat di dalam kepulangan dan membangun kerohanian bangsa Yehuda. Nah, mari kita melihat Nehemia pasal 1 ini dalam konteks doa yang membangun kembali pendidikan Kristen. Itulah tema yang saya berikan. Di latar belakang kisah dari Nehemia, kita tahu Nehemia adalah seorang yang sangat nyaman posisinya sebagai juru minum raja. Nehemia punya kehidupan yang aman tentunya karena dia di istana. Tetapi hatinya terusik suatu hari ketika mendengar keadaan bangsanya. Apa yang dia dengar? Saya bacakan untuk kita ayat pertama sampai ayat keempat. Demikian firman Tuhan dikatakan bahwa kisah Nehemia bin Hakaliah pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat keempat. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Seorang juru minum raja yang tidak
membutuhkan apapun hal yang lain untuk dirinya. Karena dia ada dalam posisi yang sudah sangat nyaman. Kehidupan yang baik, tetapi hatinya tiba-tiba terusik ketika mendengar keadaan bangsanya. Bagaimana keadaan bangsanya? Yaitu Yerusalem hancur. Dan umat Allah dalam keadaan aib. Kalau kita hari ini melihat pergumulan Nehemia dari pendidikan Kristen hari ini. Banyak sekolah kehilangan jati diri. Mungkin hari ini seperti pada masa Yerusalem yang hancur di saat Nehemia hidup pada zamannya. Demikianlah keadaan sekolah Kristen. Kekurangan tenaga guru rohani hari-hari ini. Persoalan pendidikan Kristen hari ini juga berkisar tentang tantangan globalisasi dan sekularisasi. Mari kita bertanya bahwa apakah kita hanya melihat atau kita juga terbeban dan berdoa seperti Nehemia. Nehemia punya hati yang peduli, yang melahirkan beban yang kudus dari hatinya. Nehemia menangis, Nehemia berpuasa, Nehemia berdoa. Hati yang peduli melahirkan beban yang kudus. Nehemia menangis karena mendengar kondisi Yerusalem. Nehemia berpuasa, dia merendahkan hati di hadapan Allah, meminta kekuatan untuk boleh berbuat sesuatu bagi Yerusalem. Nehemia berdoa, dia membawa bebannya kepada Tuhan. Nah, ini sebuah kebenaran yang kita belajar bersama-sama pada hari ini dalam seri Nehemia. Bahwa kepedulian rohani adalah titik awal setiap pembaruan. Kalau kita mau melakukan pembaruan di sekolah Kristen. Sekolah Kristen hari ini tidak baik-baik saja. Kita kekurangan guru rohani. Kita juga menghadapi tantangan sekolah Kristen yang kehilangan jati diri. Kita di MPK sedang membentuk kurikulum yang bagaimana dalam kurikulum tersebut Christian worldview ada di dalamnya. Kepedulian rohani adalah titik awal setiap pembaharuan. Demikian juga di bidang pendidikan sekolah Kristen. Harus dimulai dengan kepedulian rohani. Itu titik awal. Mari kita melihat bersama-sama bagaimana dari tangisan, puasa, dan membawa beban kepada Tuhan. Apa hubungannya dengan respon Nehemia ketika mendengar Yerusalem yang roboh dan pintu-pintunya yang terbakar? Kalau kita lihat ya, hati Nehemia yang penuh kepedulian. Kita minta sama Tuhan. Kita boleh miliki hati yang peduli seperti Nehemia. Bagi pendidikan Kristen, hari ini, Bapak Ibu tahu bahwa banyak siswa Kristen yang tidak lagi mengenal firman. Kalau Nehemia menangis karena mendengar tembok Yerusalem yang roboh. Bagaimana dengan hati kita ketika mendengar begitu banyak siswa Kristen tidak lagi mengenal firman Tuhan. Guru, orang tua, hamba Tuhan. Mari kita menangis dan berdoa melihat kondisi yang hari ini terjadi pada pendidikan Kristen di Indonesia. Masa depan generasi Kristen di Indonesia membutuhkan respon kita. Saya mau sampaikan bahwa bagaimana masa depan generasi anak-anak Tuhan, khususnya generasi muda, generasi Kristen, anak-anak muda di Indonesia, itu adalah panggilan saudara, panggilan saya. Dan panggilan itu dimulai dengan hati yang peduli, hati yang sungguh-sungguh merindukan bahwa Yesus Kristus Tuhan, bahwa kebenaran firman Tuhan dikenal oleh anak-anak muda yang ada Tuhan titipkan di sekolah Kristen. Inilah kalau kita belajar dari hati Nehemia.
hati yang peduli. Nehemia nyaman, berkecukupan, posisinya bagus, terhormat. Dia bersama orang buangan ada di Babel, tapi dia di lingkaran inti dari kerajaan. Dia juru minum raja. Nehemia pemimpin yang bukan menceritakan siapa dia, kedudukan dia, keseharian dengan raja. Tapi dia cepat-cepat membuka telinga. Bukan membuka mulutnya. Dia mendengar apa yang menjadi persoalan di Yerusalem. Kira hari ini, apa yang kita dengar tentang pendidikan Kristen di Indonesia? Saya ingin bukakan melalui firman Tuhan tentang Nehemia. Kita ambil, kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam perjuangan Nehemia. Kita bisa terapkan menjadi teladan bagi pendidikan Kristen di Indonesia. Mari kita lihat selanjutnya. Doa yang disertai pertobatan. Diceritakan bahwa ketika Nehemia tahu, mendapat kabar, dia tahu, wah, tembok Yerusalem terbongkar. Pintu-pintu gerbangnya terbakar. Dia nangis. Nehemia tidak berkata, itu urusan di sana. Saya di istana di sini. Enggak, Nehemia tidak demikian. Nehemia bahkan di ayat selanjutnya, ayat kelima, dikatakan, aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan mentaati perintah-perintahnya. Ayat 6 dikatakan, berilah telingamu, bukalah matamu, dengarkanlah doa hambamu, panjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Nehemia mengaku dosa. Dia mengakui dosa bangsa, dia mengakui dosa sendiri. Nehemia tidak menyalahkan pihak lain. Ini teladan pemimpin, teladan Nehemia. Sebuah kebenaran yang kuat kita pelajari dari Nehemia. Bahwa pemulihan bangsa dimulai dari pertobatan umat. Saudara, kita bisa menghakimi dan melihat, oh ini korupsi di sana terjadi tidak baik, sekolah Kristen sedang tidak baik. Tetapi kalau Nehemia, dia bukan menghakimi. Dia bukan marah mengutuki kegelapan, tapi Nehemia mengakui dosa bangsanya, dosa dirinya sendiri, dia tidak menyalahkan pihak lain. Dan ini kebenarannya. Pemulihan bangsa dimulai dari pertobatan umat. Tanpa pengakuan dosa, tidak ada pemulihan sejati. Nah, kita harus bongkar apa yang menjadi dosa kita. Apa yang menjadi kesalahan kita dalam pendidikan Kristen. Apa yang menjadi dosa selama kita menjalankan pendidikan Kristen di Indonesia. Kita melihat Nehemia mengakui. Dia bukan bilang, sana yang berdosa, sana yang salah. Aku yang berdosa dan kaum keluarga. Tanpa pengakuan dosa, tidak ada pemulihan sejati. Kalau kita lihat pendidikan Kristen di Indonesia, kita lihat selanjutnya. Di slide, di mana saya ingin mengajak kita, yuk kita lakukan pertobatan dalam pendidikan Kristen. Baik pengelola sekolah, baik guru, dan pemimpin, termasuk komunitas Kristen. Sebagai pengelola sekolah, kita dengar ya, ada banyak persoalan. Berani nggak mengakui bahwa selama ini
Mungkin kita lebih menekankan prestasi akademik daripada pembentukan iman. Sekolahnya namanya sekolah Kristen, tapi pembentukan iman begitu kecil. Nah, ini pesan dari kehidupan Nehemia. Waktu dia di dalam pergumulan mendengar keadaan Yerusalem, dia bertobat. Nehemia bergumul. Dia mengakui. Kita kembali ke slide yang tadi kita melihat. Bahwa bagaimana sebagai guru dan pemimpin bertobat dari sikap yang tidak setia. Termasuk ketika kita kurang teladan hidup, kita lalai mendidik dengan dasar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mendidik dengan dasar firman Tuhan? Ya, kita harus baca firman. Sebagai pemimpin, bagaimana kita bisa memberikan teladan hidup? Kita harus meneladanin firman Tuhan. Mari kita kembali kepada panggilan sejati. Apa panggilan sejati kita? Bahwa kita mencetak generasi yang takut akan Tuhan. Itu tujuan, itu visi dari pendidikan Kristen. Mencetak generasi yang takut akan Tuhan. Inilah pertobatan dalam pendidikan Kristen yang perlu kita sama-sama akui. Dan kita mulai membentuk iman, kita mulai mendidik dengan dasar firman, kita didik generasi yang takut akan Tuhan. Dan kalau kita lihat Nehemia mencontohkan hal itu. Kita lihat lebih lanjut. Nehemia juga berdoa. Kita tahu. Saya membacakan doanya tadi. Di mana di ayat selanjutnya dikatakan, berilah telingamu, bukalah matamu, dengarkanlah doa yang hambamu ini, panjatkan ke hadiratmu siang dan malam. Nehemia bahkan berkata, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mentaati perintahmu. Itu kalimat Nehemia. Tidak hanya berdoa mengakui kesalahan dan dosanya. Nehemia di ayat 8 berkata, ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa, hambamu itu. Demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, jika kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang sangat besar dan tanganmu yang kuat? Nehemia tidak sembarang berdoa. Nehemia doa berdasarkan firman Tuhan. Nehemia berdoa berpegang pada janji Tuhan. Dia mengingat akan janji firman. Dan ini doa yang berlandaskan janji firman Tuhan, janji Allah, penuh dengan kuasa. Kita tidak bisa doa dengan emosi. Hanya mengandalkan emosi. Enggak. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Task Force Doa menyelenggarakan kolaborasi ini dengan MPK. Dan dalam program Task Force Doa, hari ini saya bicara tentang doa Nehemia. Bagaimana sikap kita? Kita belajar dari Nehemia. Dia datang kepada Tuhan dengan hancur hati. Dan Nehemia tidak sembarang berdoa. Dia doa mengakui kebesaran Tuhan. Dia doa mengakui dosanya. Dan dia berdoa sesuai firman Tuhan. Ini 3 hal dalam pola doa Nehemia. Pertama, doa mengakui kebesaran Tuhan. Kedua, doa mengakui dosanya. Ketiga, dia doa memperkatakan firman Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini pada pendidikan Kristen di Indonesia, saudara dan saya dipanggil
Selain membuat kurikulum, kita persiapkan seminar, webinar, training, T40. Jangan lupa, kita perlu berdoa. Kita perlu sungguh-sungguh berdoa. Apakah cukup berdoa? Kalau kita pelajari Nehemia. Nehemia itu juga bertindak setelah dia berdoa. Nehemia menemui raja. Nah, ini kita belajar doa yang siap disertai tindakan. Sebagai guru Kristen, dia bukan hanya pengajar, tetapi pendoa. Kita katakan, oh saya pengajar, kenalkan saya pengajar di sini. Secara rohani, pengajar, jadilah pendoa. Dan dengan doa saudara sebagai pengajar, bentuklah murid dengan teladan hidup. Bagaimana dengan orang tua Kristen? Oh saya udah taruh anak saya sekolah di sekolah Kristen, itu urusan sekolah. Menjadi pelaku utama pendidikan iman di rumah, itu orang tua. Siapa orang tua? Orang tua adalah guru pertama bagi anak mereka. Jadi tidak menyerahkan semua pada sekolah. Gereja juga. Gereja harus mendukung sekolah Kristen lewat doa. Juga dana. Juga keterlibatan langsung. Ini penting. Kita berdoa kirim misionaris. Berdoa untuk bangsa-bangsa. Oh selama ini kita berdoa untuk Laos, untuk Kamboja, untuk Eropa, untuk Brasil. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa. Ada doa untuk sekolah Kristen? Dari gereja kita, berapa radius kilometer ada sekolah Kristen di sekitar kita? Kita ada dukung? Tanya, ada siswa yang tidak bisa bayar uang sekolah? Gereja kami ingin cari murid yang demikian, kami ingin dukung. Mulai. Doa tanpa tindakan itu impian kosong. Tapi tindakan tanpa doa adalah kesombongan. Nah, Nehemia di ayat 11 dikatakan, berikanlah kiranya keberuntungan kepada hambamu ini. Saya bacakan ayat lengkapnya ayat 11. Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang ikhlas takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Jadi Nehemia sudah berdoa mempersiapkan diri menghadap raja. Dan dia mendoakan. Tuhan buat dia berhasil boleh bertemu dengan raja. Dan mengungkapkan beban hatinya. Doa sejati mendorong kita menjadi bagian dari solusi. Task force doa. Bertindak. Kalau berdoa tanpa bertindak, itu impian kosong. Tapi jangan sibuk ke Papua, sibuk ke Toraja, sibuk ke Nias, sibuk ke NTT, training task force doa, training task force T40, seminar, sibuk bikin program MPK. Dari sekarang udah persiapkan HSKI. Kita ada rakernas. Jangan lupa doa. Doa sejati mendorong kita menjadi bagian dari solusi. Bukan hanya doa. Karena doa tanpa tindakan itu juga impian kosong. Nah inilah ora et labora. Teladan Nehemia. Mari kita lihat selanjutnya. Hari ini bagaimanakah pola Nehemia menolong kita di task force doa tentunya sebagai penyelenggara daripada program ini. Kalau kita lihat pola doa Nehemia untuk kita hari ini. Peduli dengan keadaan umat. Kedua, mengaku dosa bersama. Ketiga, berpegang pada janji Allah. Keempat, siap dipakai Tuhan. Apa itu peduli dengan keadaan umat? Miliki hati yang terbeban melihat kondisi pendidikan Kristen. Lihat pendidikan Kristen, sekolah mau ditutup,
Ada kelas yang hanya 1 murid. Waktu saya ke daerah melihat ada kelas yang hanya 3 murid. Ketika saya ke daerah, saya lihat ada sekolah yang gurunya begitu minim. Ya, Nehemia mengajarkan pertobatan yang tulus dari kegagalan kita. Tuhan kami berdosa. Bukan mereka di daerah. Kita juga yang di kota. Bukan hanya di 3T. Bagaimana dengan yang sanggup? Sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah yang hebat di Jakarta. Ada berbuat sesuatu. Tuhan panggil kita. Jadilah Nehemia. Dan jangan lupa pola doa Nehemia. Di dalam doa, pola doanya dia pertama peduli keadaan umat mengaku dosa. Dia berpegang. Doanya itu mengucapkan janji Tuhan. Tapi tidak berdiri doa. Siap bertindak. Nyata. Mari kita tutup dengan bagian seruan yang ingin saya bagikan untuk kita. Mari berdoa. Mari bertindak. Sekolah-sekolah Kristen kembali kita doakan menjadi benteng iman. Guru-guru Kristen kita doakan kuat, setia. Kita mintakan hikmat untuk guru-guru Kristen. Dan generasi-generasi muda, para peserta didik, biarlah bertumbuh dalam iman dan karakter seperti Kristus. Kita berdoa dan bertindak supaya terjadi kebangkitan. Sehingga sekolah Kristen di Indonesia menjadi terang di tengah bangsa ini. Sama seperti Nehemia. Doa kita hari ini bisa melahirkan generasi baru yang membangun bangsa di atas dasar kebenaran Allah. Kalau zaman Nehemia, tembok Yerusalem roboh. Mungkin hari ini benteng pendidikan sedang roboh. Pada masa Nehemia, pintu-pintu gerbang Yerusalem terbakar. Hari ini, mungkin banyak generasi muda yang dihanguskan iman mereka. Tapi biarlah kita bangkit. Melalui task force doa dan pelajaran tentang kitab Nehemia. Yang seri ke depan kita belajar di pasal 2, ayat 1 sampai ayat 10. Hari ini kita belajar di pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Kita belajar teladan Nehemia. Seorang juru minum yang bersyafaat. Seorang juru minum raja yang membuka hati dengan beban kudus. Ada belas kasihan menggerakkan hatinya. Dan Nehemia, seorang juru minum yang siap berkorban, mengambil tindakan demi pemulihan tembok Yerusalem dan gerbang yang terbakar. Mari, jadilah Nehemia-Nehemia di masa modern ini. Tuhan pakai saudara-saudara sebagai Nehemia. Nehemia di masa kini. Nehemia-Nehemia di marketplace yang memberkati murid-murid. Tuhan pakai para guru-guru sebagai Nehemia di masa kini. Berdoa bagi murid. Menangisi akan masa depan murid. Tuhan pakai MPK. Tuhan pakai task force doa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Pendetaku, terima kasih sekali lagi untuk pemaparannya pada hari ini bahwa pentingnya berdoa untuk pelayanan dan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan bagi pendidikan Kristen di Indonesia. Bukan hanya sekedar sebagai seminar yang besar atau program-program yang besar, tetapi harus ada doa yang menopang untuk setiap pekerjaan ini. Dan kita berharap seperti statement terakhir tadi, biarlah kita menjadi Nehemia-Nehemia kecil di zaman ini untuk terus berdoa bagi pendidikan Kristen di Indonesia. Amin. Boksu, Bapak Pendeta, saya akan memberikan pertanyaan demikian. Nehemia tadi menangis dan berdoa saat mendengar keadaan bangsanya. Ya, apa yang dapat kita lakukan ketika melihat kondisi pendidikan Kristen di Indonesia yang sedang menghadapi tantangan iman dan identitasnya? Silakan, Boksu. Suaranya belum ada, Pak. Boksu, suaranya belum ada. Ya, pertanyaan yang bagus, Ibu Bena.
ketika melihat kondisi pendidikan Kristen di Indonesia yang menghadapi tantangan iman dan identitas ya, bicara tentang tantangan iman dan tantangan identitas. Langkah pertama bukan langsung cari solusi teknis. Bukan. Tetapi kalau belajar dari kata Nehemia, berseru sama Tuhan. Nangis datang sama Tuhan. Ya, saya tahu biasanya manusia itu dengan latar belakang kemampuannya biasanya langsung cari strategi, cari teknisnya, solusi. Tapi bukan itu. Datang sama Tuhan dulu. Karena yang punya jawaban itu Tuhan. Jadi kalau saya ditanya, kenapa datang sama Tuhan? Bukan dari ahli pendidikan, konsultasi. Bukan. Yang punya jawaban itu Tuhan. Yang punya solusi itu Tuhan. Nah, jadi kita bisa berdoa syafaat. Contohnya nih, bagi sekolah-sekolah Kristen, bagi guru-guru, bagi orang tua, bagi pelajar agar tetap teguh dalam kebenaran. Oh, zaman sekarang tantangannya banyak. Orang tua mereka cerai. Orang tua mereka bermasalah, pinjol. Bagaimana mereka bisa konsentrasi belajar? Nah, guru-guru ngurusin suaminya makan, siapin persiapan suaminya, siapin anaknya, lalu dia pergi ngajar di tengah pergumulan ada. Bagaimana bisa mengajar dengan baik? Nah, kita perlu topang mereka dengan doa. Karena itu saya berterima kasih dan bersyukur melihat MPK membuka diri bekerja sama dengan sahabat doa. Membuat yang namanya prayer morning, doa pagi. Dan luar biasa yang berdoa itu semua pokok doa di sahabat doa di skip nggak didoakan. Kita doakan MPK dulu. Kita doakan pokok doa MPK. Dan itu terbukti di sahabat doa. Setiap Rabu berdoa 2 pokok doa untuk MPK. Jadi selain berdoa, ya tentu kita juga perlu bersuara dan terlibat aktif ya. Karena kan ini bicara juga identitas dan iman yang hilang, ya kita harus dukung. Bertindak nyata itu maksud saya ya kita mendukung sekolah Kristen dengan ada dana, ada tindakan renovasi gedung, ada training, ada seminar untuk yayasan, buat bikin komunitas Guki, kita ada bikin Guki. Kita memperlengkapi generasi muda dengan firman Tuhan, dengan KKR di sekolah-sekolah, ayo buka diri. Buka diri, bikin lagi KKR, bikin retret kan sudah ada selalu dibuat. Nah, sekarang bisa lakukan sesuatu yang lebih lagi. Itu dari saya, Ibu Bena. Terima kasih, Bapak Pendeta. Ya, menarik sekali Nehemia bisa ya ada hati berdoa sambil mengakui bukan hanya dosanya sendiri, tetapi dosa bangsanya yang dia pimpin seperti itu. Dosa atau kelemahan apa yang perlu kita akui nih, Bapak Pendeta. Dan untuk kita bertobatkan dalam dunia pendidikan Kristen hari ini. Baik sebagai selaku guru, selaku orang tua, atau gereja. Silakan, Bapak Pendeta. Iya, luar biasa teladan Nehemia ya. Sebenarnya kan bangsa Israel itu khususnya kerajaan selatan, suku Yehuda dan Benyamin ini yang terbuang ke Babel 70 tahun. Itu ya memang karena mereka berdosa. Tuhan izinkan Babel menyerang untuk menawan mereka. Tapi Nehemia nggak menghakimi. Nehemia justru mengakui bahwa aku dan kaum keluargaku berdosa. Lalu dia ikut mengakui dosa bangsanya. Maksud saya begini, kita harus jujur ya, bahwa mungkin saya tidak menghakimi, tapi kita kalau iya kita introspeksi. Kalau enggak ya puji Tuhan. Mungkin guru lebih sibuk mengejar prestasi akademik daripada menanamkan karakter Kristus pada murid. Fokus, oh ini murid yang pintar. Bahkan ada murid yang bilang gini, Pak, guru kami pilih kasih. Oh ini murid-murid bisa ngobrol. Saya tanya, kenapa pilih kasih? Itu dia sebut nama temannya sini. Dia pintar kalau mata pelajaran ini. Gurunya senang. Selalu yang disayang dia. Nah itu, tapi yang lainnya yang jujur, murid yang sopan, murid yang punya iman, macam. Apakah guru bisa melihat hal itu? Nah orang tua juga sama ya. Jadi terkadang kan menyerahkan pendidikan iman itu pada sekolah. Nah ini Mas, Nehemia kan ngakuin dosa-dosa itu. Gitu. Nah kalau orang tua terlalu menyerahkan tanggung jawab
hanya kepada sekolah, padahal tanggung jawab utama ada di rumah untuk anaknya. Itu juga yang saya katakan seperti Nehemia, ya kita harus mengaku, nangis, ngaku dosa itu di hadapan Tuhan. Dan gereja juga, gereja dalam arti gini, mungkin kadang kurang memberi perhatian serius pada pendidikan Kristen. Artinya gini, bahwa lebih sibuk dengan kegiatan seremonial atau daripada pembinaan generasi yang seharusnya kita ya perlu bertobat dari sikap lalai tersebut. Bahwa kompromi terhadap nilai-nilai dunia di dalam gereja dan ya kurangnya teladan hidup yang kudus. Nah, kalau Nehemia mengakui hal dosa-dosa itu, bagaimana dan dosa di masa kini kalau kita belajar dari teladan Nehemia? Ya mungkin di aspek guru, di aspek orang tua, di aspek gereja ada kesalahan sehingga pendidikan Kristen hari ini seperti ini. Nah, kita belajar mengakui. Ya, amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Satu lagi pertanyaan Bapak Pendeta sebelum kita tutup sesi ini. Nehemia siap menjadi jawaban dari doanya sendiri. Tadi dijelaskan di dalam pemaparannya. Nah, dalam peran kita masing-masing sebagai guru, orang tua, pelajar, pemimpin rohani, pembina rohani di gereja, langkah nyata apa yang dapat kita lakukan untuk membangun kembali pendidikan Kristen di bangsa Indonesia ini? Bapak Pendeta silakan. Kalau peran masing-masing ya guru tanamkan firman Tuhan itu. Tanamkan firman Tuhan itu dan jadi teladan. Karena kalau tidak melakukan firman yang ditanamkan, murid-murid langsung melihat itu sebagai satu kemunafikan. Ya, orang tua yang sama anak-anak di rumah dari malam, ya dari tiap pulang sekolah, ya bangunlah mesbah doa keluarga. Itu bagus kok. Kita bisa doakan, tanya gimana sekolah tadi. Jadi jangan sekali lagi jangan anggap itu tanggung jawab sekolah. Ada nggak mesbah doa di rumah? Dan kalau pelajar itu, kalau hari ini yang mendengar adalah pelajar, kita sebagai peserta didik ya, kita harus berani bersaksi. Bersaksi, ya jujur aja dalam ujian, itu sebuah kesaksian. Jujur, itu udah sebuah kesaksian. Kita dengar ada sekolah, kemarin saya pergi ke Malang, ada sebuah sekolah kantin kejujuran. Nah itu sebuah kesaksian. Tentu ada anak-anak yang belum percaya Yesus sekolah di situ. Dan dia lihat, itu menjadi kesaksian. Dan pemimpin rohani, saya pemimpin rohani. Ini saya katakan bukan buat orang lain, buat diri saya. Bahwa apakah saya jujur, saya ada berdoa untuk pendidikan Kristen? Apakah saya ada memberikan sumbangsi saya sebagai pemimpin rohani untuk sekolah Kristen? Saya bersyukur bahwa di MPK saya belajar berdoa untuk pendidikan Kristen. Saya lakukan rutin, saya kerjakan itu dalam komunitas kami. Bukan hanya pada hari Rabu kami mengerjakan, tidak. Kami mengerjakannya di jam-jam yang ada namanya rumah doa. Kami berdoa MPK. Kami berdoa untuk Pak Handi sebagai pimpinan. Saya pribadi berdoa untuk Pak Handi sebagai pimpinan. Keluarganya, untuk pelayanannya, untuk kesehatannya, untuk kepemimpinan di MPK. Karena bagi saya itu penting. Itu dari saya, Bu Bena. Terima kasih Bapak Pendetaku untuk firman Tuhan yang luar biasa, seri Nehemia yang pertama ini. Dan 2 minggu ke depan lagi kita akan mendengarkan seri yang kedua masih seputar topik Nehemia yang akan lebih dikupas lagi agar kita terus diperkaya oleh firman Tuhan. Dan dari Task Force Doa dan Konseling, terima kasih kepada Bapak Pendetaku untuk waktu yang sudah diberikan pada malam hari ini. Sebelum kita menutup, kalau ada closing statement dari Bapak Pendetaku untuk diberikan kembali kepada pemirsa yang mendengarkan siaran malam hari ini, silakan disampaikan dan setelah itu mohon kesediaannya untuk menutup acara malam hari ini. Closing statement saya, satu, mengingat program di MPK udah banyak,
Udah banyak bertindak MPK. Dan juga bahkan ada task force doa. Nah, ini harus seimbang. Closing statement saya, doa tanpa tindakan itu sama dengan impian kosong. Ya. Kalau cuma doa aja nggak bertindak, itu impian kosong. Tapi kalau bertindak tanpa berdoa, itu adalah kesombongan. Ya. Itu aja. Silakan, mohon kesediaan tutup di dalam doa, Bapak Pendeta. Bangkitkanlah ya Tuhan Nehemia di lingkungan pendidikan Kristen Indonesia. Pakailah MPK, pengurus harian, Amin. dan juga MPKW dengan Nehemia yang memiliki beban hati yang kudus, memiliki doa yang sungguh di hadapan Tuhan, dan bertindak dengan berani. Sehingga wajah pendidikan Kristen di Indonesia tidak lagi seperti tembok Yerusalem yang roboh, tetapi terbangun dengan kokoh. Tidak lagi terbakar seperti gerbang Yerusalem, tetapi utuh pendidikan Kristen di Indonesia dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pelayanan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin mendengarkan ulang tayangan ini, silakan kunjungi channel YouTube Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Dan saya Benedetta Hulu, Bapak Pendeta Fu, dan teman-teman yang ada di belakang layar, mohon undur diri. Shalom, selamat malam. Shalom.